apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya. Roy Suryo merasa dirinya ya bersiap diri. Nggak cuma soal mental, tapi bersiap diri juga bahwa ada konsekuensi hukum. Coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan, dan juga membuat gaduh. Tergantung pada nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Saya mau ceritakan sedikit. Sebelum hari ini, beberapa hari yang lalu, saya berdiskusi bersama tim Rakyat Bersuara. Saya mengatakan demikian. Kalau 3 terlapor saja yang terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo itu mau hadir di Rakyat Bersuara, maka kita akan menggunakan topik itu di hari Selasa ini. Dan saya memberikan challenge, tantangan kepada mereka, pada tim Rakyat Bersuara. Dan ternyata ketiga terlapor tersebut hadir malam ini lengkap. Ada Pak Rizal Fauzia, ada Pak Rizal Fadila, tapi sudah hadir pekan lalu. Namun hari ini ketiganya hadir dan saya akan panggilkan satu persatu. Ia adalah pakar telematika, Bung Roy Suryo. Selamat malam, Bung Roy. Malam Mas Aiman. Selamat malam, ini pakai pin lagi, nanti kaosnya saya tanyakan belakangan. Oh harus tanyakan, karena tiga-tiganya pakai kaos. Tiga-tiga pakai kaos ya? Oh iya. Oke, nanti kaosnya apa kita terima lihat. kasih. Kemudian, nah ini, eksklusif untuk hadir di televisi, Dr. Tifauzia Tiasuma, pegiat media sosial dan juga dokter neuroscience. Selamat malam Dr. Tifa, terima kasih. Mas Aiman, makasih banyak. Biasanya kita lihat di media sosial, di X dan lain sebagainya, tapi hari ini tampil di TV, padahal terlapor. Nanti saya bilang, artinya mereka punya kepercayaan diri yang luar biasa bahwa mereka benar. Setidaknya itu yang ada di benak saya. Setidaknya itu yang menjadi hipotesis saya. Sementara ini ya, apakah benar itu nanti kita akan buktikan di layar hari ini. Insya Allah. Baik, kemudian yang ketiga adalah, nah ini juga yang tidak kalah vokal, Bung Rismon Hasiholan. Ahli digital forensik. Ini pakar digital forensik dari Jepang kalau tidak salah, betul? Lulusannya Jepang. Lulusan Jepang. Iya. S1 UGM, S1 UGM, S1 UGM. Asli. Oh, S2 UGM, S2 UGM? S1, S2, S2. Oke. UGM. S3-nya baru pecah-pecah ya? Pecah-pecah. UGM-nya ada komanya. Asli. Ini kenapa saya panggil dulu di sebelah sini, karena 3 terlapor biasanya orang kalau kemudian dia dalam tanda kutip ya, berkoar-koar, berteriak-teriak. Tapi ketika dilaporkan, bahkan ketemu media pun itu tidak mau. Hari ini diundang, ketiganya lengkap ada di sini. Ada apa ini? Nah, ini kita akan saksikan nanti. Ini eksklusif, pemirsa, di Rakyat Bersuara. Selanjutnya di sisi kiri, saya akan panggilkan Ketua Umum Peradi Bersatu, Bung Zefrin Boy Kanu. Selamat malam, Bung Boy. Malam, Bung Adi. Oke, ini bukan UGM nih, Peradi ya. Peradi, ya. Silakan. Ya, makasih. Kayaknya bawa tas isinya bukti-bukti tuh. Ya, bawa tas ya. Bawa tas. Ada bukti-bukti, betul? Ya, ada. Oh, ada. Oke. Oke. Kemudian Bung Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat malam, Bung Freddy. Luar biasa. Selamat malam, Bung Ena. Kalau ini cukup dari handphone bukti-buktinya ya. Dan yang ketiga adalah ini ada Bung Rusdiansyah, penasihat hukum relawan Jokowi. Selamat malam, Bung Rusdi. Selamat malam, Aiman. Oke. Saya ke Dr. Tifa dulu. Dr. Tifa, saya pernah membaca tweet Anda. 1 juta% atau 1 miliar% Anda meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Benar demikian?
Bukan itu statement saya. Oke, silakan. Jadi sebenarnya saya kan menggunakan domain saya, ilmu kedokteran ya, pertama kali itu. Oke. Jadi Anda tulis apa dulu nih? Anda tulis apa dulu? Yang Anda tulis di X waktu itu ya? Ya, jadi dari persoalan gigi, persoalan hidung, artinya yang saya cermati adalah foto. Oke. Foto pada ijazah yang beredar di internet. Artinya materi riset, materi penelitian saya adalah ijazah yang beredar di internet. Ini yang kita akan tampilkan ya? Ya. Kita akan tampilkan. Ya. Ijazah yang beredar di Ijazah internet. yang beredar di internet kan, karena Oke. itu kan satu-satunya materi yang kita semua punya. Oke. Karena kita semua, saya nggak tahu ya dari tim sayap kiri itu, apakah pernah melihat ijazah asli dari Bapak Joko Widodo? Oke, ini yang beredar di internet ya? Ya, ini kan yang beredar di internet tuh. Kalau ini yang beredar di internet, ini adalah ijazah Pak Jokowi, maka Anda katakan 100 miliar %. Kalau ini palsu. adalah ijazah apa ya? Ijazah kita nggak bisa sebut asli atau palsu ya. Oke. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari mengatakan palsu? mana saya melihat? Dari foto. Foto, oke. Satu, silakan. dari foto ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi gitu ya. Artinya domain saya di situ. Kemudian yang kedua adalah dari tanggal. Tanggal dia lulus, tanggal 5 November 1985. Oke. Ini yang menjadikan saya ragu apakah ijazah ini betul-betul asli atau tidak. Oke, Ya. itu kedua. Yang ketiga? Ya, itu dulu. Oke, Ini yang itu dulu. area Oke. saya itu. Karena Boleh apa? nggak dielaborasi? Foto kenapa, tanggal kenapa? Ya, kalau foto, kalau dari sisi orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Boleh maju sebentar, Bu? Ya. Jelas bukan foto beliau. Ya. Kalau saya pribadi, saya aja agak sulit Di untuk mana ya? membedakannya nih. Iya, karena saya kan waktu mata muda saya dokter kan. lebih kurus, mungkin lebih tirus, wajar kan? Oke, jadi kita bisa melihat itu secara anatomi dan morfologi, ya, itu dari 5 perangkat wajah aja. Kita bisa membedakan. Ini nggak usah pakai digital Forensik. teknologi ya. Oke. Artinya dengan face recognition yang sampai di level nanoteknologi, menggunakan mata saja ya, mata seorang dokter ya. Kita dari perangkat wajah ini saja sudah bisa membedakan apakah foto satu dengan foto yang lain. Foto yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai komparasi tadi itu orang yang sama atau beda gitu. Pertama adalah dari jarak antar mata. Satu, jarak antar mata ini akan sangat sulit dioperasi plastik. Karena ini perangkatnya kan banyak ya, kompleks kan. Jadi jarak antar mata ini kita bisa bedakan apakah mata foto di sini dengan mata foto di sini tuh orang yang sama atau tidak, itu satu ya. Oke, gimana cara ngukurnya? Ada aplikasinya? Ada. Oke. Kalau aplikasinya nanti kita menggunakan face recognition untuk akurasinya ya. Berapa mili bedanya. Itu bisa sampai sepersekian mili Oh, bahkan. nanoteknologi. Nanoteknologi. Jarak mata berbeda antara foto ini dengan foto Pak Jokowi. yang, ya, dengan kondisi Pak Jokowi sekarang. Ya, karena dan itu bisa tidak akan mungkin karena usia dan lain sebagainya bergerak sekian mili misalnya. Nggak bisa. Kalau misalnya kita membedakan dengan hasil dari aging ya, dari penuaan ya, itu mungkin menjadi lebih sipit. Oke. Itu mungkin menjadi lebih berkerut-kerut. Itu bisa. Tapi kalau jarak antar mata nggak bisa, mau dari lahir sampai meninggal nggak bisa berubah ya, satu. Kemudian kedua adalah dari tulang hidung. Oke. Tulang hidung ya. Jadi saya tidak mempersoalkan cuping hidung yang beda sekali ya dengan foto ini. Ini cuping hidung kan tipis mancung. Ya. Sedangkan fotonya Presiden Joko Widodo itu kan membesar di bawah begitu ya. Tapi ini kita bisa hilangkan ya faktor yang jelas untuk dilakukan face recognition adalah panjang tulang hidung. Panjang tulang hidung nggak bisa dimanipulasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah gigi geligi, susunan gigi geligi. Gigi geligi, susunan gigi geliginya itu Oke.
ini nggak kelihatan ya, tapi ada foto lain yang Oke, kita katanya tampilkan adalah juga foto Pak Jokowi, nanti coba kita dampingkan ya, mungkin kita split ya ya, layarnya. foto mahasiswanya kan kelihatan dia sedang tersenyum. Ya. Itu kan giginya sangat rapi ya. Oke. Ya. Nah, ini kita langsung. Ya kalau di sini kan giginya nggak kelihatan. Nah, foto yang sekarang aja mungkin, jangan yang foto muda. Nah, itu ya. Sekarang aja, oke. Ini pada foto yang lain, bukan foto yang ini ya. Ya, ya. Kan giginya kelihatan tuh. Oke, oke. Giginya rapi, ya, rapi. Dan giginya Pak. Jangan foto yang muda, foto yang tadi aja udah benar itu. Ya, ini yang foto mahasiswa. Ada ya foto mahasiswa foto ya. mahasiswa, Yang oke. dia lagi tersenyum Oke, nanti di sambil ruang carikan. kelas ya. Yang diklaim bahwa itu adalah foto Jokowi Dodo waktu mahasiswa ya. Bukan Bukan ini. yang itu. Tapi saya mau tanya, oke. Sebentar ini dulu, Itu Bu. deh gigi dulu ya, kan 3 ya, gigi. Ya. Giginya Pak Jokowi itu kan kita kenal sekali karena beliau sering sekali tertawa dan tersenyum kan. Giginya beliau itu kan tidak rapi gitu. Ada yang gingsul dan sebagainya, dan mohon maaf ya, bentuk gusinya juga beda. Karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Oke. Artinya struktur giginya udah jelas beda. Kemudian dagu ya, 4 dagu. Dagunya Pak Jokowi itu kotak di bawah. Sedangkan dagunya Jokowi Dodo waktu mahasiswa, foto itu. Foto ijazah yang Foto beredar. ijazah. Ini kan runcing di bawah. Oke. Ini bukan daging, tapi yang saya lihat adalah tulangnya. Tulangnya jelas beda, ya. Kalau dagu sekarang bisa banyak operasi, tapi Pak Jokowi saya kira nggak operasi. Enggak, operasinya kan dari daging yang dioperasi. Oke. Daging yang dioperasi yang membuat kita kelihatan tirus atau kelihatan runcing itu ya. Tapi tidak operasi sampai ke rahang kan. Oke. Ini yang saya bicara adalah soal rahang bawah ini loh. Itu kan kotak ya. Sebelah sini ya. Ya, ini kan Ini ya? kotak nih. Kan kotak nih. Iya, iya, iya. Sedangkan di sini runcing dia. Ini yang saya bicarakan runcing itu bukan dagingnya, tapi tulang. Oke. Kemudian yang kelima adalah telinga. Ya. Bentuk telinganya itu menunjukkan beda bentuk otot telinga. Jadi kalau yang di foto ijazah itu telinganya kan caplang begini ya. Ya, ya. Itu artinya tulang telinganya itu tebal, Oke. sehingga dia caplang. Kalau foto ini, fotonya Pak Jokowi itu konsisten ya, telinganya kan nempel di kepala, selalu konsisten. Kenapa? Karena tulangnya lebih lembek ya. Tulang lebih lembek itu dia akan nempel di kepala. Oke. Nah, jadi dari 5 itu kita dengan mata kita aja, nggak usah pakai face recognition, nggak pakai mikroskopis, itu kita sudah bisa membedakan bahwa 2 foto ini adalah 2 foto orang yang berbeda. Sebelumnya disebutkan bahwa foto itu adalah fotonya Pak Dumatno. Ini belakangan ya, setelah dilakukan ELA kemudian face Ya. recognition oleh ahlinya ya. Iya. Saya bukan ahli di situ. Tapi Anda tidak mengecek apakah fotonya itu identik dengan Saya foto? mengecek tetapi dengan bantuan ahli ya, dengan bantuan Oke. alat ya. Dan benar. Benar. Hasilnya adalah foto. Nanti kita tampilkan Pak Dumatno nih ya. Tadi Ya, ada. Dumatno ya. Ini foto Pak Dumatno ya. Nah, sekarang kalau foto Pak ini namanya Bukan yang ini. Nah, ini. Ini identik. walaupun Ini adalah keponakan Pak Jokowi. sepupu. Ya, sepupunya Pak. Oh, sepupu, oke. Sepupu ya. Jadi Pak Dumatno Budi Utomo ini ya, kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah secara anatomis, kita bicara anatomis bukan bicara daging yang kita lihat ya, Iya. tapi tulang ya, itu identik. Foto ini, walaupun ini fotonya muda dan ini fotonya lebih tua, tetapi jarak antar mata yang saya sebut tadi itu identik. Kemudian panjang hidung dan bentuk hidung yang menunjukkan bentuk hidung, ya itu identik. Kemudian susunan giginya itu juga identik, ya walaupun mungkin beliau sekarang banyak ompong gitu ya. Ya. Ya, kemudian bibirnya juga identik, sama-sama tebalnya. Kalau bibirnya Bapak Joko Widodo kan tidak setebal ini ya. Iya, iya. Ya, kemudian dari situ, dari struktur antara gigi dengan bibir dengan rahang, itu yang kemudian akan membentuk sebuah pattern atau pola orang tuh tersenyum atau orang itu tertawa, itu akan menjadikan wajah itu tercetak, ya, dan itu nggak akan bisa hilang, Oke. ya, nggak akan bisa lihat ya, garis bibirnya itu kan Oke, turun tapi ke saya harus bawah. fair juga, Oke. Dokter Tifa. Saya nanti minta data Boleh. dari sini ya, bahwa foto yang di sebelah kanan ini itu sering digunakan untuk yang lain kan? Saya minta data, ada foto pernikahan misalnya, atau foto yang lain. Punya data mungkin, Pak Zefrin? Silakan.
Bukan, foto ini kan foto yang mirip seperti ini kan digunakan pada waktu foto pernikahan. Nanti ada nggak? Ya kalau nggak punya data nggak usah dipaksa Mas. Berarti nggak ada data. Bukan nggak ada data. Konten kami adalah dugaan penghasutan. Ya, di mana penghasutannya? Nah itu kan kalau Aiman ingin bertanya kepada kami kan. Jadi terima kasih. Pertama kepada para terduga pelaku ini kami telah secara resmi klien kami melaporkan di Polres Jakarta Pusat. Dan sudah diterima ya? Sudah diterima secara laporannya resmi, Pro Justisia ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Tifa tadi, seandainya termasuk yang terduga terlapor, ya silakan ya nanti sampaikan keahlian itu di hadapan penyidik. Jadi terang peristiwanya. Jadi bagi kami sebagai pelapor, ya saya mewakili klien saya dalam. Kliennya siapa? Klien saya Andi Kurniawan. Siapa itu? Dia ketua Pemuda Patriot Nusantara. Pemuda Patriot. Ya. Oke. Oh jadi apa yang disampaikan yang bersangkutan ke Anda? Tolong laporkan ini karena begini gitu misalnya. Tentu klien saya berdiskusi dengan saya. Andi Kurniawan. Ya betul. Itu siapanya Pak Jokowi? Nggak ada hubungan. Fansnya Pak Jokowi? Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan juga. Okay. Jadi begini. Tapi diterima loh. Itulah rezim ini, Mas. Jadi gini, Mas Aiman. Jadi Andi Kurniawan ini ketua Pemuda Patriot yang konsen di bidang pendidikan. Ya. Ya. Nah dia melihat ada dugaan tindak pidana penghasutan yang telah terjadi. Nah dia melihat negara tidak hadir. Seolah-olah ya. Karena lama ini bergulir dan sebagainya, ya. Nah, ia datang melapor kepada pihak berwajib. Dan laporan itu sudah diterima. Bahkan kemarin kami sudah mendampingi terlapor untuk dimintai keterangan bersama saksi ya, di Polres Jakarta Pusat. Nanti teman-teman terlapor ini silakan nanti menggunakan keahliannya ya untuk. Oke, ya itu apa? Yang saya tanyakan penghasutan supaya publik mahfum, supaya masyarakat mahfum dan saya juga mahfum tahu ya, mana penghasutannya. Makasih, Aiman. Ya. Jadi ini pasal penghasutan ini 160, Mas Aiman. Ya. Jadi pasal penghasutan ini sudah diterjemahkan secara resmi oleh MK. Ya, lewat putusan nomor 7/PU ya, /7 Romawi /2009. Di mana terjemahan resminya ya, bahwa pasal ini menyangkut delik material. Jadi apa yang telah dilakukan telah sampai, ya, telah di, misalnya penghasutannya, ya, penghasutan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini menyebabkan orang, ya, terhasut, ya, untuk melakukan tindak pidana. Terhasut kalau berita yang disampaikan atau informasi yang disampaikan palsu, bohong, gitu kan? Ya. Tapi kalau benar kan bukan penghasutan. Penghasutan dalam artian bahwa yang disampaikan kan palsu, berita palsu. Nah, inilah hukum, seninya hukum. Oke. Jadi ada kadang orang, ya saya contoh ya, Mas Aiman ya. Ada orang dihina, ya misalnya, lalu dia membunuh orang, ya. Misalnya, kamu kupingnya jelek, memang kupingnya jelek orang itu, kan fakta itu. Ya. Tapi itu kan penghinaan. Tapi dia tidak lantas membunuh orang. Nah begitu juga dengan teman-teman ini. Ya. Itu gimana? Saya nggak ngerti. Nah begitu juga dengan teman-teman ini. Apa maksud saya dalam hal ini? Jadi ketika mereka menggunakan ya keahliannya menemukan ada kelemahan-kelemahan tadi, ada perbedaan-perbedaan tadi, ada keraguan-keraguan ya. Mengatakan bahwa ijazah ini palsu dan sebagainya misalnya ya itu hendaknya dibawa ya. Oh tidak boleh disampaikan ke publik? Bisa, tapi jangan menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana. Maksudnya gimana? Boleh disampaikan ke publik tapi tidak menghasut. Bedanya di mana tuh? Ya beda. Jadi kalau misalnya hanya menyampaikan bahwa ijazahnya misalnya palsu misal ya. Dalam konteks misalnya A palsu. Tapi kalau mengajak orang lain ya untuk melakukan tindakan melawan hukum dari kata itu. Ya. Apa tindakan melawan hukumnya? Ya misalnya melakukan penyerudukan ya terhadap institusi pendidikan. Nah misalnya begini Mas Aiman. Penggerudukan terhadap UGM gitu maksudnya? Ya misalnya. Kita akan kembali saat lagi, kita akan dalami nanti selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.
Bisa, kajian Skripsinya Pak Jokowi palsu. Palsu. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu? Palsu. Oke. Saya masih punya 2 PR. Satu tadi kasus penghasutan saya belum paham. Yang kedua tadi Dokter Tifa mengatakan selain foto, tadi foto udah dijabarkan, juga soal tanggal. Nanti saya akan tagih soal tanggal. Tapi sebelum soal tanggal, kita lanjutkan dulu. Penghasutannya di mana? Nah, ini menarik nih ya. Ini sebelum penghasutan, saya mau buka Bang Roy Suryo, Bu Dokter Tifa dan Pak Rismon ya. Tulisannya apa? Ya, kebetulan. Oh, ada foto-fotonya itu. Ya, ini ilustrasi. Kalau ini disebut menghasut. Boleh sini sebentar ya Bang ya. Ya, ini kami berterima kasih Mas Aiman kepada masyarakat yang semua sama loh nih. Ya, yang hari ini sudah lebih dari 500 mungkin sampai 600 atau 700 yang memberikan simpati, memberikan atensi. Lewat bahkan, apa tuh? Oh, ada di apa namanya Pak Ahmad Kosinuddin. Itu kemudian menaruh nomor WA, kemudian masyarakat mau mendukung, itu ada lawyer, ada guru besar, ada profesor, ada juga ulama, ada juga mak-mak, ya, ada juga gensi. Sampai hari ini 700 orang. Ya, hampir. Ke siapa tadi? Ke siapa? Nah, ke Ahmad Kosinuddin. Siapa itu? Itu lawyer dari TPUA. Tim pembela ulama dan aktivis. Dan saya terharunya ada satu orang, saya sebut aja ya, terima kasih Pak Andi ya. Pak Andi itu yang kemudian mencetakkan kaos ini. Jadi bukan saya yang bikin ini. Pak Andi siapa nih? Pak Andi banyak. Anda banyak namanya Andi ya gitu. Ya, jadi Andi Sahrandi namanya. Ya, beliau mencetak kaos ini dan kemudian pakai ya Mas? Oke, saya pakai. Coba buka dong. Nah, jadi ini adalah bersama Rizal Fadilah, Tifa, Roy Suryo dan Oke, ini Dr. Roy Suryo ada bawahnya mantan Menpora, ahli telematika, Dr. Rismon, ahli digital forensik. Jadi ini kita berterima kasih aja. Bawahnya dibaca dong. Oh iya, ini. Berani nggak bacanya? Oh, berani, kenapa nggak berani ya? Bongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Kok pelan-pelan ngomongnya? Oh iya, bongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Dan kami berterima kasih juga Mas Aiman. Bongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Dan ini punya konsekuensi hukum loh, karena udah menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Iya, kalau yang disebut tadi, yang pada berita tadi, ya file tadi. Dan kebetulan ini ada yang eksklusif. Malam ini baru kita ceritakan. Apa itu? Siang hari tadi, saya dan Dr. Rismon itu ketemu langsung dengan anak yang mengupload itu di X, di Twitter. Ya, namanya siapa? Sandi Utama. Yang PSI itu bukan? Nah, ini kalau bisa tolong yang X dari Twitternya. PSI bukan? Dian Sandi Utama. Ya, itu ketemu langsung. Ya, ini. Dian Sandi Utama. Oke, dia mengakui bahwa dia mempost ini. Dia memposting ini. Dan dia mengakui Mas Aiman. Ya. Kan dia nulis asli, saya upload yang asli. Pertanyaan saya sederhana saja Mas Aiman. Mas, Anda berani pegang yang asli? Asli itu dari Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi tidak? Enggak, saya dapat dari ini. Dah selesai, saya bilang gitu. Itu namanya kalau dalam hukum ya testimonium di auditu. Jadi dia katanya. Udah, kalau di ini yang kemudian di posting dan kemudian ini nanti terbukti misalnya, oh jasanya asli bukan ini. Dia yang masuk. Karena dia sudah menyebarkan hoax. Yang kami periksa ini. Bung Karena Aiman, ini adalah Bung Aiman. Ya, jadi sebetulnya udah terjawab pertanyaan Anda tadi. Kenapa mereka ini berani hadir di sini untuk mengklarifikasi itu? Mungkin supaya bebas dari proses hukum. Tapi kan banyak rentetan ini. Udah banyak statement-statement di video, di TV, di mana. Itu yang tidak akan menutupi kejahatan itu kan? Enggak ada kejahatan. Kalau maksudnya bukan yang pertama, yang bersangkutan. Tadi kan Anda pembukaannya kan begitu ya. Kenapa berani? Saya mengatakan mereka ini berani ternyata enggak untuk tujuan mengklarifikasi itu. Mengklarifikasi ini? Iya, mengklarifikasi. Sekarang kan statement mereka kan begitu. Dr. Tifa juga tadi statement di awal pembukaannya begitu loh. Kalau yang ini, padahal yang diposting yang ini Mas. Padahal di banyak ya. Di banyak media. Mas, Anda pernah lihat belum ijazahnya? Pernah lihat fisik belum? Jawab jujur. Saya akan mempertanyakan Anda. Enggak, Anda berani mengatakan palsu. Kalau belum pernah lihat ya sudah tapi selesai. Anda tidak pernah melihat ijazah asli. Selesai udah. Selesai Mas. Logika tidak pernah melihat ijazah asli. Loh, Anda berkuara. lihat. Terus clear. Dia pastikan asli. Ini tulisan apa? Anda bisa baca nggak? Anda bisa baca nggak? Lulus bahasa Indonesia nggak? Tapi bahasa Indonesia lulus nggak? Ini tulisan apa?
Berdasarkan ini. Lah ya, ini tulisan apa? ASLIDJ. ASLIDJ. Apa ASLIDJ? Asli kan? Berdasarkan dokumen yang tidak Anda verifikasi ini, yang sudah. baru saja Anda verifikasi, kemudian Anda ngomong ke dunia bahwa ijazah ini palsu. Iya memang kalau ini palsu. Terima akibat Anda. Ini palsu jelas. Ini palsu. Kalau belum pernah nonton, belum pernah lihat ijazahnya. Anda tidak pernah pegang ijazah asli, tapi mengatakan ijazah Jokowi asli. Ya memang, karena yang kita lihat ini. Hancur. Mas, kalau skripsi. Kasih pembelajaran yang benar ke publik. Skripsi pernah lihat, Kasih pembelajaran yang benar ke publik. Sudah. Anda tidak pernah pegang lihat ijazah asli. Tapi Anda ngomong ijazah Jokowi asli kemana-mana. Sekarang skripsinya. Sekarang Anda mau klarifikasi. Enggak klarifikasi. Bos. Enggak klarifikasi, enggak ada bos-bosan. Kami itu ilmiah. Kami itu ilmiah. Oke. Doktor. Giliran Anda saya belum pernah lihat? Iya. Doktor juga, tapi harus sesuai. Oke. Kita dengar lebih. Ilmunya. Silakan, Bang. Ilmu saya jelas, Mas. Silakan. Ilmu saya jelas, doktornya asli lagi. Ahli digital forensik, silakan. Semua tahu ya bahwa ilmu identifikasi palsu atau asli itu akademik. Yes. Ya, ada ilmunya. Yang pertama, fake document analysis. Yang kedua, fake audio analysis. Yang ketiga, fake image analysis. Yang keempat, fake video analysis. Itu dalam ruang akademik. Kalau hasilnya dari analisa kami itu tidak disukai orang, ya jangan palsu. Ya jangan merasa nggak suka ya. Ini kajian ilmiah harus dilawan dengan kajian ilmiah. Ini menarik nih, Aiman. Bentar dulu, Bang. Menarik Bang, ini. Sebentar. Tadi Anda ngomong saya kajian diam. ilmiah. Enggak sebenarnya. Diam dulu. Ini waktu saya sebenarnya. Bang Aiman, Mas Aiman. Nanti saya kasih kesempatan. Enggak, biar nanti saya kasih kesempatan. Silakan Bang Rismon. Jatah saya sekarang. Sebentar, nanti saya kesempatan. Kesimpulan kita ya, itu bukan karena ini, tetapi berawal dari sumber primer yang kami foto sendiri. Sumber primer? Sumber primer. Maksudnya? Mas. Kita pegang langsung barangnya, Mas. Ijazah. Oh, skripsi. Ini skripsi ya, bicara skripsi ya. Skripsi Pak Joko Widodo. Dan skripsi temannya. Maksudnya yang pada tanggal 15 sebelum dilanjutkan April nih. kemarin. Jadi di luar ijazah, Anda menduga skripsinya pun palsu. Kalau skripsi palsu, ijazah pasti palsu. Bukan. Kita bicara skripsi dulu. Kita nggak bicara ijazah nih ya. Kita bicara skripsi. Anda sudah mengakui bahwa Anda memegang itu. Anda sempat memegang itu, memfoto dan lain sebagainya. Dan Anda melihat bahwa skripsinya Pak Jokowi palsu. Iya. Berdasarkan analisa kajian ilmiah. Skripsinya Pak Jokowi palsu. Palsu. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu? Palsu. Oke. Dan kami pegang barangnya. Primary evidence. Kembali lagi, Pak. Bukan nomor-nomor. Bentar dulu. Kajian ilmiah. Karena nanti harus diklarifikasi oleh Anda bertiga. Tapi saya berikan dulu sepanjang. Karena ini tudingan bukan main-main ini. Output ilmiah. Ini baru pertama kali diungkapkan ini. Di Rakyat Bersuara eksklusif nih. Bung Rismon menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi yang sudah pernah dilihat langsung dari UGM. Skripsi, Pak. Mohon maaf. Skripsi Pak Jokowi yang sudah dilihat langsung di UGM. Bung Rismon menyatakan itu adalah skripsi Pak Jokowi palsu. Palsu. Yang tersimpan di UGM. Yes. Oke. Jadi saya kembali lagi. Authentic versus fake itu produk ilmiah. Jangan digiring kemana-mana. Ya, tadi kajian ilmiah itu. Yang kedua, Times New Roman, kembali lagi penjelasan. Ini jasa. Deskripsi. Oke, baik. Deskripsi itu dengan karakter fontnya itu sudah sangat cantik menggunakan algoritma kurva Bezier, polinomial pangkat 2 dan 3. Saya lakukan identifikasi font, ya Pak, menggunakan string matching dan circular convolutional neural networks. Ini video Anda nih ya? Ya. Oke. Jadi deep font identification itu menjelaskan bahwa itu adalah Times New Roman yang belum ada pada tahun 1985. Itu confirm. Jejak evolusi teknologi itu tidak bisa ditipu, Mas Aiman. Pak Jokowi ini mana Times New Roman ya? Yang halaman berapa? Saya nggak bisa lihat. Lembar pengesahan. Nah ini lembar pengesahan. Sebentar, tahan dulu di pause ya. Yang sebelah mana? Balik dulu sebentar. Ini minggu yang lalu sebenarnya udah saya Times jelaskan. New Roman. Yes, Times New Roman. Ini Times New Roman ya. Saya lakukan font identification menggunakan deep learning, Pak. Jadi ini produk ilmiah.
Lawan dengan ilmiah, jangan wacana ya. Times New Roman yang kemudian Pak Jokowi, silakan. Oke. Times New Roman yang kemudian Pak Jokowi lulus tahun 85 belum ada. Belum Dan ada, skripsi Pak. ini dibuat Ini sebelum fiturnya sangat cantik. November 85 pasti. Terus ini ada tebal, ini rata tengah sempurna. Ini prosesor sangat modern ini. Belum Tahun berapa ada itu ini baru ada? 1985. Tahun berapa itu baru ada? Itu Perkiraannya? 1992 ke atas. Oke. Ini ada fitur Bahkan bold. mesin ya. ketik elektronik IBM waktu itu ada, nggak bisa juga. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, jauh. Kita lihat rata tengah sempurna, terus di sini ada bold, ya. Terus di sini jarak antar kata itu sangat bervariasi. Itu algoritmik, sangat advance. Makanya ini belum ada tahun 1985. Kemudian kita dapatkan fakta juga. Coba, ada perbandingan satu lagi file. Ya, Oke, kita coba dapatkan. cari. Dari sini Anda menyimpulkan skripsi ini palsu dan skripsi ini adalah skripsi asli Jokowi yang ada di UGM ya. Lembar pengesahannya produksi tidak sesuai tahun 1985, maka bisa dipastikan palsu. Di samping itu juga tidak ada lembar pengesahan Dewan Penguji. Ini, yang ini. Nah ini perbandingan ya. Kita tahan Kita dulu ya, lihat. oke. Ini eksklusif ini. Ini lucu sekali Mas Aiman. Ini eksklusif, Perhatikan oke. kata-katanya Dr. Isman. Silakan, Dok. Eksklusif ini ya. Ini adalah lembar pengesahan ya dari mahasiswa yang katanya angkatan dari Pak Joko Widodo bernama Saminuddin Barorito. Kalau ini dari Suharman. Coba perhatikan Mas Aiman. Di sini ada dosen pembimbing, tanda tangannya seperti ini. Tanda tangan seperti ini, orang yang sama, tanda tangan seperti ini. Sebentar, saya ingat ada dosen pembimbing yang pernah dipanggil Pak Jokowi tahun 2017, namanya siapa? Kasmujo. Pak Kasmujo. Kita punya videonya, boleh nggak diputar? Sebentar ya, supaya ini bukti. Ini nggak ada nama Pak Kasmujo sih. Bukan, kalau ini Pak, ini dari Pak Saminuddin, bukan skripsinya Joko Widodo. Oh bukan. Ya. Yang Pak Jokowi yang mana? Enggak, yang tadi. Ada dosen pembimbingnya juga, Dewan Penguji. Ya, enggak ada. Mau menunjukkan tanda tangannya loh, tanda tangannya perhatikan. Tanda tangan dosen penguji tidak ada di skripsi Pak Joko Widodo, dan itu sudah confirm tanggal 15 April kemarin. Nggak ada pengesahannya. Nggak ada, sudah diakui oleh wakil rektor. Kok bisa begitu? Iya, makanya kita bilang palsu. Selanjutnya Pak ini Pak ya. Inilah pemalsuan dokumen oleh oknum di UGM. Bayangkan ini, dosen pembimbing namanya sama, tanda tangan berbeda. Lihat, perhatiin itu. Ini skripsi siapa? Mohon maaf. Saminuddin Barorito. Yang ini? Suharman. Oke, Anda mau menyampaikan bahwa apa kaitannya dengan ijazah dengan skripsi Pak Jokowi? Mereka ingin meyakinkan kami bahwa dengan seperti ini saat itu sudah umum Times New Roman. Oke. Padahal ini adalah produksi dari kebohongan. Lihat ini Pak. Ini tahun berapa? Ini tanda tangannya yang penting itu. 86. Ini tahun 1985. Oke. Tetapi dosen pembimbing sama, tanda tangan beda. Oke. Penipuan. Ini permasalahan dari UGM dong berarti? Ya oknum UGM lah. Ini. Oke. Makanya saya bilang kalau UGM harus benar, salah. Ini buktinya. Anda kan alumni UGM juga, Anda pasti sudah ketemu mungkin pimpinan di sana, rektornya, wakil rektor. Apa setelah Anda tunjukkan ini apa yang disampaikan? Nggak ada Pak, ini baru kita terdiam tahu Mas. Kemarin. Terdiam dan Oh, bahkan pernah bikin ditanyakan. Karena kita juga mengundang juga wakil rektor UGM. Iya, tapi terdiam tidak dan bahkan ini bersedia saya untuk hadir tantang di sini. UGM. Terdiam dan bahkan bikin statement pers yang bohong. Oke. Mereka bilang mereka sudah menunjukkan banyak bukti. Iya. Nggak ada satupun bukti yang ditunjukkan. Ini kan parah gitu. Izin bicara. Silakan. Terima kasih. Kita berikan kesempatan. Nanti sebentar ke Abang San, Bang Rusdi, tapi nggak apa-apa. Sebentar ya Bang ya, nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Saya menghormati hasil temuan dari Mas Roy, Dr. Tifa dan Bang Rizwan. Secara saintifik, oke. Cuma pertanyaan saya, siapa yang berhak menguji bahwa temuan Anda bertiga ini sah secara hukum? Pertama ya. Yang kedua, menurut saya kalian bertiga ini bukan penegak hukum. Sehingga apapun hasilnya, itu konsumsi sendiri. Tapi kalau ilmiah Anda kan boleh, tidak berhak untuk mempublikasi karena Anda harus dimintai keterangan oleh pihak penyidik. Oke, itu kalau dari hukum. Tapi saya tanya, enggak supaya fair juga, supaya publik juga tercerahkan. Jangan sampai kemudian ada produk ilmiah yang mereka takut untuk menyampaikan ke publik. Saya punya kewajiban itu, media punya kewajiban itu. Saya jawab dulu Pak. Sebentar Pak. Saya tanya, bagaimana kalau seandainya ada proses ilmiah yang disampaikan kepada publik, apakah itu penghasutan? Benar, tetapi ini kan belum sah secara hukum, tidak valid. Siapa yang membuktikan bahwa ini valid secara hukum? Baru bisa disebarluaskan tanpa
mengatakan sah secara hukum tidak boleh disebarluaskan. Itu namanya kami itu diterima resmi di UGM, Mas. Kami itu diterima resmi pada tanggal 15 April kemarin dengan surat dan kemudian dengan forum yang resmi di kampus Universitas Gadjah Mada, dan kalau mau lagi ya itu kampus kami. Jadi kami itu pulang ke rumah kampus, ke rumah kami gitu. Kami bukan orang lain. Jadi kami itu adalah anak alumni UGM yang kemudian pulang ke alma mater dan kemudian dipersilahkan untuk menguji secara resmi. Jadi kalau keluar dari ruangan itu hak kami dong. Hak ilmiah untuk mengumumkan kepada publik itu asli atau tidak. Itu adalah dan bukan hanya hak, kewajiban. Kewajiban seorang ilmuwan itu untuk menyampaikan, untuk mendidik. Itu asli atau tidak. Tidak bisa Anda mengklaim di sini bahwa itu sah secara hukum. Tidak bisa. Saya jawab. Siapa yang melegitimasi? Silakan. Itu harus di pengadilan. Skripsi adalah publikasi. Anda harus diminta keterangan sebagai ahli. Enggak harus diminta, Mas. Dalam proses kita independen, Mas. Lidik maupun sidik. Enggak salah itu salah. Enggak bisa. Itu salah. Itu tidak sah secara hukum. Salah. Skripsi adalah Anda boleh publikasi tapi Anda publikasi ilmiah. Tahu nggak? Yes. Publication untuk publik. Ya untuk publik, siapapun tapi tidak bisa menguji. Ini sah. Siapapun bisa menguji. Bentar dulu Pak. Secara ilmiah, tadi sudah saya bilang ada bidang ilmu untuk menguji palsu atau asli. Enggak. Begini. Sebentar. Ini kan bawa ilmiah ini. Biar kita Bentar dulu. Jangan sampai kita berlindung dengan kata ilmiah. Ya ini bahaya ini. Ya Anda nggak tahu ilmiah itu kok. Nggak, ini nggak Anda tahu nggak bidang itu? Makanya ya saya ingin sampaikan ke Anda ya. Fake document analisis, paham nggak? Forensik. Sebentar, biar Anda mengerti nih. Anda juga tahu nggak? Jadi kalau saudara langsung melakukan penelitian, ada etika penelitian. Apa etikanya? Sumber kan ke data itu juga harus. Oke, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Tapi saya yakin kali ini pasti bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan segera kembali saat lagi. Mas, orang-orang yang dari tadi mengklaim kampusnya mana kampusnya? Dokter ahli ini, ahli digital forensik. Iya, kami UGM asli, Mas. Mengatakan. Anda UGM nggak Anda? Enggak. Saya harus adil, tadi sudah banyak ke sebelah kanan, nanti sekarang saya berikan kesempatan dulu. Tadi Bung Rusdi mau bicara. Dan Bang Zefrin ya. Saya tambahkan dulu. Sedikit, tapi nanti Bung Rusdi soalnya belum berkesempatan bicara. Saya tambahkan ya. Apa yang Anda mau sangkal? Saya bilang tadi bahwa saya hormati ya hasil temuan Anda bertiga, hormati secara ilmiah. Anda mengakui bahwa ini ilmiah? Ya, kita akui secara ilmiah. Oke, kalau ilmiah bukan menghasut dong. Tetapi untuk membuktikan bahwa hasil temuan Anda itu sah secara hukum karena Anda publikasikan, ini persoalan hukum. Bukan persoalan ilmiah lagi. Oh, belum tentu, nggak begitu. Kita punya domain beda. Kita orang ilmiah. Anda temukan sesuatu, ya kan? Barang ini palsu, Anda katakan begitu. Kewajiban bukan sekedar hak. Palsu itu siapa? Kewajiban bukan sekedar hak seorang ilmuwan untuk membicarakan tentang kebenaran. Itu bukan hanya di fakultas pengadilan. Ibu, kalau itu domain Anda silakan. Izin. Ya, jadi kami kami ini siapa akademisi. Yang menentukan kami ini itu para siapa? akademisi itu punya kewajiban ketika kami melihat ada sebuah kebenaran yang penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat. Setuju. Kami punya kewajiban untuk menyampaikan. Ya, itu setuju, kewajiban kami. Sepakat. Dunia akhirat. Tapi siapa yang menentukan bahwa barang itu palsu? Oh ya, itu silakan. Jadi gini, nggak usah. Mas Aiman, nggak jadi begini Mas Aiman. Ini soal kewajiban ini. Bukan selalu domain hukum, bukan. Oke, silakan. Begini, ini soal kewajiban. Kewajiban. Ya, ini kan ilmuwan punya kewajiban. Ya, saya sepakat ya bahwa sebagai ilmuwan kita wajib menghadirkan fakta, ya. Tapi ada tapinya, Mas Aiman. Apa itu? Sumber data itu juga harus dari sumber yang kredibel. Tadi skripsi kan Sebentar. Tadi dikonfirmasi dapat dari Dian itu. Ya kan? Oh, yang PSI tadi. Bukan dari Jokowi yang memiliki. Justru atau enggak sebentar. Justru itu saya bilang. Makanya kalau Anda ingin menggunakan ya kapasitas Anda sebagai ilmuwan, ada etika ilmiah. Apa itu? Ya kan?
Apa itu? Anda ilmuwan nggak? Peroleh lah. Anda ilmuwan nggak? Apa itu etika ilmiah apa? Coba tolong sampaikan etika ilmiah. Anda ilmuwan nggak? Peroleh lah ya. Menurut siapa, dalam buku apa, kata profesor siapa? Coba. Sebentar. Coba. Ini bagian saya ini. Ini bagian saya, bukan bagian Anda. Anda nggak usah tanya saya nanti. Nanti saya jawab dulu. Lah, ya saya jawab dulu. Anda nanya terus bagaimana ini? Anda menuduh kita tidak etis secara ilmiah. Kami bertanya. Ya makanya saya jawab. Saya jawab. Mau dijawabin nggak? Ya dengar. Diam Anda makanya. Ayo jelaskan. Ya dengar, biar dengar. Jadi gini Mas Aiman. Ya. Jadi sumber data yang diperoleh oleh teman-teman ini yang melakukan kajian atau studi atau apa ya terkait ijazah saya. Terkait ijazah saya. Etika ilmiah itu apa? Enggak sebentar. Sebentar, Bu. Terkait ijazah terkait ijazah diperoleh dari bukan pemilik ijazah misalnya atau dari UGM. Bahkan ya UGM sendiri sudah klarifikasi Mas Aiman beberapa kali bahwa ijazahnya asli. Nah, orang-orang ini ya yang kami laporkan di Polres Jakarta Pusat ini ya telah menyalahgunakan catat ini pidana loh, menyalahgunakan. Ya telah menyalahgunakan. Maksudnya gimana? Ya, sorry, siapa yang menyalahgunakan? Ya, siapa yang menyalahgunakan? Orang-orang yang kami laporkan. Oke. Ya, mereka bertiga ini menyalahgunakan. Dalam konteks yang kami laporkan ya, kan saya dalam konteks dilaporkan. Oke. Menyalahgunakan apa? Terduga terlapor yang kami sampaikan tadi ya telah menyalahgunakan keahlian mereka dengan menghasut orang untuk melakukan dugaan tindak pidana. Makanya kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Keahlian siap-siap kami lapor balik nanti ya. Ya itu kan hak hukum, silakan. Itu kan hak hukum, silakan. Bung Rusdi, jadi dengan keahlian mereka bertiga yang hadir di sini ya, Anda laporkan karena keahlian mereka dilakukan untuk menghasut orang melakukan tindak pidana. Jadi gini. Menghasut orang melakukan tindak pidana apa? Jadi gini ya Iman ya. Saya bicara dalam konteks kami ya melaporkan 4 orang di Polres Jakarta Pusat. Ya. Atas dasar keyakinan klien kami bahwa para terduga pelaku ini ya telah menghasut orang untuk melakukan perbuatan pidana. Ya, nah makanya dilaporkan di Polres Jakarta Pusat. Sudah diterima laporannya. Nah kalau bagi mereka yang merasa dilaporkan ya silakan nanti gunakan pertanyaan saya begini. Kan Anda katakan tadi mereka ini dengan keahliannya menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana. Anda bisa jelaskan nggak kalimat itu? Ya itu dalam konteks laporan kami ya. Dalam konteks laporan kami di Jakarta Pusat. Ya, karena saya hadir di sini kapasitasnya sebagai kuasa hukum pelapor. Ya di Polres Jakarta Pusat. Nah tadi kan ada pembahasan Mas Aiman memperoleh data-data ini ya untuk diteliti secara saintifik ya kan haruslah. Pertanyaan saya bukan itu, simpel sebenarnya. Mereka Anda anggap menghasut sehingga mereka kan dilaporkan. Betul. Menghasut untuk membuat orang lain melakukan tindak pidana. Ya, tindak pidana apa? Tindak pidana. Jadi gini. Jadi akibat hasutan mereka ya orang-orang ini telah terhasut untuk melakukan tindak pidana. Ya, sebentar. Misalnya apa? Ya, contoh ada beberapa orang yang percaya dengan kata-kata mereka melakukan gerakan termasuk mereka pimpin ya di UGM sana datang yang menggeruduk sana ya. Nah, termasuk menggeruduk juga rumah Pak Jokowi misalnya. Ya, betul. Nah, menggeruduk. Soal bahwa para pelapor ini bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan perbuatan pidana itu soal lain. Silakan nanti hadir di Polres Jakarta Pusat. Kan itu cara kita bernegara. Gitu. Jadi teman-teman juga menyampaikan bahwa kami ini pejuang demokrasi. Yes. Saya juga sepakat. Yes. Tapi dalam menegakkan demokrasi kita juga menghormati hukum. Makanya klien kami merasa melihat ada peristiwa pidana melaporkan di mana salahnya. Klien Anda siapa ya, boleh tahu dong? Klien Anda siapa? Tadi kan sudah saya sampaikan. Klien Anda melakukan pidana karena hasutan dari kami atau gimana?
Karena yang dipakai kan pasal 160 saya bacain ya. Baca dulu pasal 160-nya, Mas. Pasal 160 saya bacain, boleh dong ya. Supaya ini masyarakat tahu, barang siapa di muka umum, kami tidak melakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut. Kami tidak menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Artinya kami melakukan hasutan supaya seseorang melakukan pidana. Siapa seseorang itu? Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Yang penguasa umum siapa? Presiden Prabowo. Tidak sama sekali ada hubungannya Presiden Prabowo dengan ini kan. Penguasa umum, Pak Jokowi sudah bukan penguasa, kan gitu. Atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan. Jabatan siapa ini? Yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara gitu. Ini pertanyaannya adalah pasal ini penguasa umumnya siapa? Sekarang presidennya adalah Presiden Prabowo Subianto, presiden kecintaan kita semua. Bukan lagi Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi menjadi penguasa. Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi. Ya silakan nanti. Ya. Silakan apa yang diyakini ini, silakan nanti di Polres Jakarta Pusat. Dan jabatan. Iya kan? Presiden Jokowi sudah tidak punya jabatan apapun. Ngapain pusing Mas Aiman? Loh, kenapa Anda pakai pasal 160? Kalau yakin, ya silakan. Ya silakan sampaikan itu di Polres. Kalau Anda yakin, kok repot-repot amat? Apa yang Anda yakini, ya, apa yang Anda yakini bahwa itu mudah-mudahan ini bukan untuk numpang tenar ya, ikut-ikutan kasus ini. Tapi gini, ini kan bukan bicara Polres saja. Mudah-mudahan ini bukan bicara Polres saja. Anda Polres Pusat ya, Jakarta Pusat. Enggak, saya luruskan dulu ini numpang tenar ini. Enggak, Anda belum masuk TV, sudah masuk TV, Mas. Oke. Udah ya. Kok saya nggak kenal ya? Nggak usah. Ini perlu kita sampaikan juga. Jadi laporan ini ternyata yang diterima bukan hanya di Polres Jakarta Pusat yang ada laporan Anda ya, tapi laporan Bapak Pak Zefrin juga udah diterima di Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya Bareskrim kan, cuman diarahkan ke Bareskrimnya ditolak. Tolak kan? Gini aja, kita tunggu aja prosesnya. Oh iya, tapi ditolak. Jadi nggak usah kita ribut sini. Tapi Polres Jakarta Selatan ada. Ini aja udah nggak jujur, repot kalau udah nggak jujur gini. Sebentar. Polres Jakarta Selatan ada laporan. Kejujuran itu nomor 1. Polres Jakarta Pusat ada, dan saya mendengar lagi ada di Polres Depok juga. Iya. Mau laporkan di Polres Papua boleh. Mau ke IKN sekalipun boleh. Nggak apa-apa, ini lokus deliktinya udah ngaco ini. Ya, Bung Eman. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang seperti kata ahli-ahli ini, ya memang beliau ini setiap warga negara mempunyai hak untuk berekspresi, menyatakan pendapat di depan umum, ya, termasuk beliau-beliau ini yang ahli-ahli ini. Cuman di dalam melaksanakan hak dan kebebasan tersebut, ya harus tunduk kepada pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang. Ya, pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang. Undang-undangnya apa, Mas? Sebutkan, Mas. Sebutkan. Hak dan pembebasan tersebut, kebebasan tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kasih tahu pasalnya 28. Demikian juga, ya. Pembatasan tersebut ya itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal pembatasan pasal. Jadi ini nggak bisa jawab pasalnya juga nih. Pasal pembatasan berpendapat di pasal UUD 45 apa? Enggak, bukan. Saya tanya Bung Aiman yang jadi tadi pembatasan itu di pasal berapa itu tanya tadi? Ya, pembatasan itu di pasal 28. Ayat J Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Undang-Undang Dasar bahwa ya hak dan kebebasan itu ya tidak boleh melanggar hak dan kebebasan orang lain. Itu juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Oke, ya boleh saja beliau-beliau ini menyatakan pendapatnya, menyatakan keahliannya di depan publik, tetapi tidak boleh menyerang kehormatan seseorang, ya. Mas, tidak boleh menyatakan, tidak boleh menyatakan ijazah seseorang atau dokumen seseorang itu palsu, karena itu bukan kewenangan dia. Walaupun beliau-beliau ini ahli digital forensik tingkat dewa, tetap saja kewenangan menyatakan ijazah palsu atau tidak itu adalah kewenangan lembaga atau perguruan tinggi yang mengeluarkannya. Ya.
kesimpulan itu harus dikeluarkan oleh lembaga kewenangan. Itu sudah pasti itu. Secara hukum bahwa yang berhak menyatakan ijazah palsu atau bukan itu adalah perguruan tinggi yang mengeluarkan undang-undangnya mana itu? Ijazah tersebut. Sebutkan undang-undangnya. Undang-undangnya mana, Mas? Undang-undangnya mana? Jadi saya mau katakan ada 4 fakta. Ya, ada 4 fakta yang saya lihat, yang saya ketahui sampai saat ini. Pertama, Jokowi itu alumni UGM secara tegas, itu jelas. Itu bisa dibuktikan. Ya, itu fakta itu kan. Dengan apa buktinya? Masih perlu dipertanyakan. Yang kedua, ya, UGM tidak pernah menyatakan apapun, merasa curiga tentang apapun, bahkan menyatakan kan tadi tentang ijazah Jokowi itu palsu. Tidak ada kecurigaan apapun. Itu, ya. Yang berikutnya, kasus tentang ijazah palsu ini sudah pernah atau sudah ada yang pernah dipidana. Bohong masalah, Mas. Anda jangan salah baca. Orang hukum kok salah baca. Nanti saya. Ya. Nah, ini ironis. Itu fakta. Nanti saya berikan kesempatan. Ironis. Ya, itu fakta. Nah, dari semua fakta-fakta itu, kemudian dengan argumen digital forensik, ya, ahli-ahli ini mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Padahal data yang dipakai untuk melakukan digital forensik itu bukan dokumen asli atau yang terverifikasi. Coba bayangin, nalar dokter-dokter apa yang seperti ini? Mau memberikan pembelajaran apa kepada publik? Jangan mengejek dokter Anda. Coba. Bayangkan. Lulusan mana ini? Ini lulusan mana ini? Ya, Mas, orang-orang yang dari tadi mengklaim dokter-dokter ahli ini, ahli digital forensik. Iya, kami UGM asli, mengatakan. Anda UGM nggak Anda? Mengatakan sebuah ijazah Jokowi palsu, ya. Siapa sih? Memakai analisa dokumen yang tidak jelas terverifikasi. Coba publik nilai bagaimana kualitas orang-orang ini. Ngaco. Ayo. Ngaco. Saya dulu. Sebentar, nanti saya berikan maaf. Jadi pertama, ini harus dijawab juga. Menurut saya ini masuk logika juga. Yang pertama, UGM telah menyatakan bahwa ijazah. UGM bisa salah, Mas. Sebentar, nanti silakan UGM dijawab. sudah bohong kemarin soalnya. UGM sudah bohong. Ini pernyataan baru lagi nih. Oh, pernyataan hukum nih. Dua kali. UGM menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM. Jelas. Yang kedua, alumni itu belum tentu lulus juga alumni, Mas. Bahwa ijazah Pak Jokowi. Satu lagi tadi lupa. Bahwa ijazah Pak Jokowi sudah diverifikasi berulang-ulang oleh lembaga yang berwenang. Tadi datanya hilang. UGM, ya. Nggak, ini pernyataan konferensi pers. Konteks KPU ya, konteks. Konferensi pers dari UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Yang ketiga, bahwa ada orang yang pernah mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi namanya Bambang Tri, yang kemudian akhirnya dipidana pada saat Pak Jokowi jadi presiden waktu itu ya. Fatal. Saya dong. Bagaimana kemudian 3 hal ini dijawab? Sesaat lagi kami akan segera kembali. Sebentar. UGM bohong. Wakil rektor waktu itu yang bicara ya? Iya. Ngasih statement. Provening itu? Ya, provening. Provening kalau ada keberatan silahkan tuntut saya. Mas Roy mengatakan provening bohong pada waktu konferensi pers itu? Ya. Oke, saya ulangi lagi tadi Bung Freddy mengatakan bahwa ada 3 jenis yang kemudian harus dijawab. Yang pertama, ijazah Pak Jokowi Pak Jokowi alumni UGM itu sudah dikatakan oleh pihak UGM. Kemudian yang kedua, ijazah Pak Jokowi asli sudah dikatakan oleh pihak Universitas Gadjah Mada UGM. Yang ketiga, ada orang yang pernah mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi namanya Bambang Tri Mulyono, lalu kemudian ia justru malah dipenjara. Artinya dari ketiga hal ini publik sudah diverifikasi ijazahnya oleh lembaga yang berwenang. Lembaga berwenang adalah UGM. KPU berlapis-lapis. Oh, waktu pas pemilihan dari Pilkada Kota Solo, kemudian DKI Jakarta, Presiden dan seterusnya. Sekarang datanya hilang itu. Oke, baik. Dari keempat argumentasi ini, ada yang mau jawab? Dr. Tifa, Mas Roy. Ya, saya dulu ya gini. Jadi UGM pun bisa salah.
Ya. UGM bisa salah? Bisa. Itu rektor-rektor semua, wakil rektor dan Iya, semua. wakil rektor, bukan rektornya loh ya, wakil rektor. Wakil rektor ngomong. Rektornya tadi Iya, ngomong fakultas kehutanan aja, fakultas kedokteran, ya kan? Itu kan sudah salah. Itu tapi kan direvisi. Itu petunjuk Allah, Mas. Kalau enggak mungkin dia salah. Yang kedua, dia bohong. Saya katakan bohong. Ketika mengatakan, oh di depan sudah kita serahkan semua bukti-bukti. Di pertemuan bukti. itu sudah diserahkan Tidak ada satupun bukti yang ditampilkan di situ. Sebentar. UGM bohong. Ya. Wakil rektor waktu itu yang bicara ya? Iya. Ngasih statement. Prof Wening itu? Ya, Prof Wening. Prof Wening kalau ada keberatan silahkan tuntut saya. Mas Roy mengatakan Prof Wening bohong pada waktu konferensi pers itu? Ya. Di mana bohongnya? Ya, jadi dia mengatakan kepada Pak Roy, Dr. Tifa dan Pak Rismon, kami sudah tunjukkan semua bukti-buktinya. Nggak ada satupun yang ditunjukkan. Kecuali skripsi. Yang skripsi itu pun last minute kita dapatkan. Kami tagih dengan paksa. Kita tagih. Dan ya ini saya sekalian ngasih tahu. Kalau tadi bicara undang-undang dasar ya. Ya, undang-undang di bawahnya itu ada yang namanya keterbukaan informasi publik, Mas. Itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu yang namanya skripsi, apalagi ijazah, itu tidak dikecualikan. Yang dikecualikan di pasal 17 huruf H. Saya termasuk yang mengawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu selama 10 tahun, Mas. Oke. Saya di DPR Komisi 1. Oke, tadi UGM sudah terjawab. Oke. Ya. Bahwa ada UGM bisa salah. Ya. Oke. Jadi nggak apa-apa, ini kita challenge. Kalau UGM nanti benar. Baik. Tapi saya kira gini, Mas. Udah. Yang ketiga, gini, ada orang yang itu, Bambang Tri di penjara karena itu. Saya sebelum yang Bambang Tri. Tambah yang UGM. UGM melakukan klarifikasi terhadap ijazah itu 2 kali ya. Jadi pertama adalah dilakukan oleh rektor sendiri. Tapi rektor itu ketika melakukan klarifikasi sama sekali tidak memperlihatkan dokumen apapun. Beliau hanya mengatakan kami meyakini bahwa ijazah Joko Widodo asli. Coba dicek di video. Kami meyakini itu bukan sebuah evidence base, bukan sebuah pernyataan ilmiah, karena harus diproses, diuji lagi. Kedua, ketika kami bertemu tanggal 15 April 2025, sekali lagi UGM hanya mengeluarkan narasi, sama sekali tidak mengeluarkan dokumen apapun untuk memverifikasi. Ini harus tahu, Mas, masyarakat harus ngerti ini. Jadi kami tidak mendapatkan dokumen apapun, UGM hanya mengeluarkan klarifikasi berdasarkan narasi. Dan itu secara ilmiah sama sekali tidak evidence based. Artinya UGM tidak pernah melakukan pernyataan dengan basis bukti ilmiah. Ya, satu-satunya dokumen yang kami lihat itu hanya skripsi, yang itu pun juga tidak bermaksud untuk ditunjukkan kepada kami. Ketika kami paksa, kami ingin melihat skripsi, barulah mereka memperlihatkan kepada kami. Adapun tentang ijazah, mereka mengatakan ijazah asli sudah kami serahkan kepada alumnus. Betul ya, kami pun juga nggak ada ijazah kami di UGM kan. Dan tidak pada tempatnya kami meminta ijazah asli tersebut ke UGM. Maka ada tim yang kemudian tanggal 16 April bertemu. Ijazah pasti tersimpan di kampus dong, minimal fotokopian yang legalisir. Itu yang kami harapkan untuk ditunjukkan oleh UGM. Tidak ada katanya. Iya, dia tidak menunjukkan sama sekali harusnya kan. Karena berdasarkan dari kesepakatan pada tanggal 15 April itu, kita ini sama-sama melakukan sebuah klarifikasi secara ilmiah. Apa arti klarifikasi secara ilmiah? Harus ada sebuah dokumen yang bisa kami buktikan secara ilmiah. Tapi UGM tidak memberikan itu. Termasuk ijazah ya. Artinya kan seharusnya ada. Baik. Sekarang pertanyaan yang keempat. Bahwa ini sudah berproses berkali-kali. Mulai dari Pilkada Kota Solo, DKI Jakarta, Presiden. Yang nomor tiga dulu. Nomor tiga kan katanya Bambang Tri. Ya, Bambang Tri itu memang pernah menggugat. Cuman kan kita juga tahu lah. Katanya memang Bambang Tri nggak punya kemampuan apapun ya gitu. Jadi hanya berdasar. Makanya kami tampil. Gitu loh. Kita ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Bukan kaleng-kaleng. Itu beda Anda dengan Bambang Tri, Anda mau mengatakan itu? Iya, bukan kaleng. Kita tuh Dr. Rismon itu lulusan forensiknya Jepang. Saya juga belajar tentang komunikasi, belajar juga tentang public health, belajar juga tentang dokter saya itu di bidang OCB, Organization Citizen Bearship. Ya, itu pun juga clear di universitas negeri, bukan universitas abal-abal ya di Jakarta. Jadi artinya apa? Kita berhak. Dan kita berhak karena kami ini lulusan UGM, Mas. Jadi kita punya hak untuk menyampaikan itu. Dan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 tadi, itu kita sah saja. Mengumumkan itu sah, dimanapun sah.
Dan kalau itu ada yang keberatan, silahkan keberatan dan challenge. Makanya Mas Aiman, saya terus terang sedih. Malam hari ini katanya awalnya kan rencananya akan ada ahli IT yang dibawa di sini. Ternyata nggak ada ahli IT itu. Ya gitu. Ya itu sahabat saya tadinya, Abah itu. Ya Abimanyu Wahyu Hidayat. Ya, awalnya mau hadir ke sini tapi akhirnya membatalkan. Lah makanya. Jadi Abah kenapa kamu batal gitu loh, gitu dia hadir di sini. Tambahan. Saya boleh tambahin soal Bambang Tri ya Mas. Supaya tahu ini kan ahli hukum katanya kan ya. Kok tidak tahu materi apa yang membuat Bambang Tri dipidana? Bambang Tri itu melakukan gugatan atas ijazah SD, SMP, SMA. Yang mana kemudian dia dihukum. Dia sama sekali yang tidak mengeluarkan soal ini. Jadi bukan ini. Bukan ijazah S1. Bukan ijazah S1, supaya tahu. Dan Bambang Tri itu tadinya diputus di level pengadilannya itu karena dikatakan menyebarkan kabar bohong. Ketahuilah Mas Aiman dan semua iNews penonton, akhirnya Mahkamah Agung ya dalam kasasinya itu memutuskan bahwa itu mencabut. Jadi bukan itu lagi. Jadi sebenarnya dia yang kena hanya kemudian menimbulkan keresahan atau menimbulkan kegaduhan. Oke. Dan sekarang adalah Bambang Tri alhamdulillah ini sedang proses untuk PB. Tapi gini Mas, sebelum ke yang keempat ya tadi dia. Saya terus terang ini ada perkembangan menarik sore ini Mas gitu. Oke. Sore hari ini ada seorang yang mengundurkan diri. Ya, nggak ada hubungannya ini langsung. Bukan sore ini, maksudnya kepala PCO. Betul, ya dia tanggal 21 April, tapi baru diumumkan sekarang. Ya. Itu Hasan Dasbi itu bagus Mas gitu, dia mengundurkan diri gitu loh. Artinya contoh itu sebenarnya kalau UGM mengerti, inilah kesempatannya. Kalau memang salah, katakanlah salah. Kalau salah ya salah. Siapa yang diminta mengundurkan diri? Ya orang yang melakukan statement yang tidak sesuai faktanya. Itu. Prof Ening maksudnya? Ya lihatlah nanti statementnya. jangan kemudian membelokkan itu. Dan kalau klarifikasi tadi yang keempat, oke, KPU sudah mengklarifikasi. Yang paling lucu Mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Joko Widodo ini nggak ada, hilang. Data aneh. apa? Data pendaftarannya di KPU. Nggak ada? Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada? Nggak ada. Aneh kan? Siapa yang menyatakan nggak ada itu? Pak Taufik, Dr. Taufik. Yang sekarang sedang menggugat Joko Widodo di Solo kan? Dan lucunya kalau itu diperiksa, yang dulu sempat kita capture. Oh jadi data-data pendaftaran Pak Jokowi baik di KPUD Solo, KPUD Jakarta maupun di KPU pusat tidak ada? Tidak ada. Hilang. Padahal kami sempat websitenya ada. 3 KPU itu nggak ada? Ini kan aneh gitu. Kalau ada ya jangankan ijazahnya, data di KPU aja bisa hilang, di gondol tikus kali ya. Iya. Itu hilang. Kalau sekarang kan nggak mungkin hilang karena kan bukan data diupload kalau sekarang kan. Kalau yang kemarin itu mungkin offline bentuknya fisik. Makanya itu diupload pun nanti juga ada hal. Nanti Dr. Risman akan menerangkan soal upload itu. Data-data di repository itu juga ada yang keanehan. Tapi banyak keanehan lah Mas. Pokoknya, jadi kalau Anda mengatakan bahwa sudah terverifikasi, nyatanya tidak ada dokumennya. Dan kita mau tanding ya gitu. Kalau yang setara ya gitu. Kalau misalnya ya itu. Ya kalau yang ngomong itu nanti orang KPU baru kita bisa verifikasi omongan itu. Tapi kalau Rosyur yang ngomong itu ngapain kita bahas di sini? Ketua KPU-nya udah disanksi karena pelecehan itu ya gimana kita percaya? Enggak kan lembaganya masih ada. Ya, bisa lembaganya masih ada. Oke. Anda mau dong. Oh iya silakan. Belum ngomong ini. Ya. Yang pertama. Oke. Kalau ada orang di sini yang paling sayang UGM kami bertiga karena kami lulusan UGM. Ya. Aku juga sayang UGM. Ya. Kami alma mater. Yang kedua. Ya aku juga alma mater. Wah, sertifikat atau ijazah itu bukan aib. Itu kebanggaan akademik, pencapaian akademik. Itu bukan aib. Harus seorang hakim yang meminta untuk menunjukkan ijazah. Itu kebanggaan. Dan lulus sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM saat itu susah sekali. Ya, kalau benar Pak Joko Widodo memang alumnus Gajah Mada, bangga dong. Nih perbesar seperti ijazahnya Dr. Muhammad Tata di Belanda, Erasmus University. Kalian minta kalau memang yakin ijazah Pak Jokowi asli, minta biar kita pajang. Kita uji setelah itu pajang. Begitu caranya. Baru yang ketiga. Ya, kami menggunakan sumber yang sangat primer, kami foto ya.
Ini skripsi bukan ijazah ya? Iya Pak, jadi kesesuaian font itu harus jelas dulu nih. Terkorelasi dengan ijazah yang ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta. Bentar. Skripsi terhubung dengan ijazah, gimana Mas? Yes, 2002 ya. Oke. Pada saat konvers, Dr. Sigit Sunarta itu menunjukkan, ya ini ijazahnya, fotokopinya Pak Joko Widodo. Terus setelah itu ditunjukkan skripsinya berikut dengan lembar pengesahannya. Nah di situ saya uji frame demi frame itu dari Dr. Sigit Sunarta. Jadi bukan dari abal-abal. Ya. Dekannya. Nah itu yang Anda uji waktu itu skripsi atau ijazah? Tahapan pertama Pak, ya. Untuk orang lulus itu kan skripsi dulu. Skripsi, oke. Nah, ijazah saya belum, pada saat mengamati itu mata saya belum terlalu sensitif. Tetapi begitu, jangan ketawa dulu Bang. Ngeles. Ini nggak ngeles nih ilmiah Mas. Kalau kamu nggak punya bukti ilmiah nggak usah ngomong. Ayo dong. Iya, nggak usah ngomong. Bentar Pak. Jangan saya dilari-larikan. Ayo kita transparan. Bukan tentang ijazah. Anda ngoprek-ngoprek ijazah Jokowi. Ayo ungkapkan oprek-oprek Anda. Udah pernah lihat belum ijazahnya? Belum. Belum kan? Belum kan? Anda yang belum pernah lihat. Udah pernah lihat belum? Tapi ngomongnya banyak ke dunia Skripsinya ngomong udah palsu. Skripsinya udah pernah lihat belum? Kalau belum lihat nggak usah ngomong lah. Bro. Kita ngomong ijazah bro. Iya. Jatah saya ngomong. Tadi Anda ngomong nggak saya potong. Coba Anda oprek-oprek tentang ijazah itu yang Anda katakan palsu itu coba. Opreng. Begini ya Pak ya. Oke, silakan. Nah, Ayo dong. Misalnya udah nggak ilmiah nih. Biar publik tercerahkan. Ayo dong. Tadi kan udah dioprek-oprek. Sekarang giliran Anda. ini. Silakan. Diam Ijazah dulu ya. biar bisa saya ngomong. Ijazah. Oke, ijazah. Saya analisa frame demi frame fotokopinya itu. Ya, terus lembar pengesahannya juga yang ditunjukkan Dr. Sigit Sunarta. Ini skripsi masih ya? Ya, skripsi dan ijazah. Ijazahnya fotokopi. Anda pernah melihat ijazah fotokopinya Pak Jokowi? Iya. Loh, kan yang ditunjukkan Dr. Sigit Sunarta. Dokter Sigit. Dekan Kehutanan UGM. Oke. Ini bentar. Ini kita pelan-pelan. Jadi waktu itu ditunjukkan skripsi asli. Fotokopi. Skripsi asli dan ijazah fotokopinya. Fotokopi ijazah. Iya. Pak Jokowi dua-duanya. Ya. Di waktu yang berbeda ya. Pak Sigit Sunarta. Itu adalah Dekan Kehutanan UGM saat ini. Supaya clear Mas Aiman, ini di waktu yang berbeda, bukan tanggal 15 itu kapan? Mas saya mau tanya, itu kapan? Tahun 2022. 2022 kalau nggak salah. 2022. Ya. Ya udah rame-rame juga karena Bambang Tis seingat saya waktu itu 2015 kalau nggak salah. Lalu kemudian Pak Sigit waktu itu mengatakan bahwa ini skripsi asli, ini fotokopi ijazah dari yang asli. Iya, ijazahnya Pak Joko Widodo. Dekan Fakultas Kehutanan UGM mengatakan itu. Sigit Sunarta. Oke. Ya, Dr. Sigit Sunarta. 2022 bulannya masih ingat? Lupa Pak. Oke. Nah selanjutnya saya cek frame demi frame, saya analisa, ya. Terus saya analisa juga lembar pengesahan skripsinya. Baru saya pakai analisa forensik untuk mencocokkan bahwa ini lembar pengesahan skripsinya maupun ijazahnya, fontnya Times New Roman yang belum ada tahun 1992. Itu deskripsi ya? Ya, baru selanjutnya saya lanjut pergi bersama istri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Menyentuh, meraba skripsi Joko Widodo. Terus saya foto. Baru saya analisa juga dan confirm dengan pengamatan saya secara frame demi frame dari konvers tersebut. Jadi jangan sembarangan ya, nggak ada ijazah yang saya tanya, ijazah bukan asli skripsi. apa fotokopi ijazahnya? Itu loh ijazah dari yang ditunjukkan Dr. Sigit Asli Sunarta. apa fotokopi? Udah clear. Loh, patternnya sama, Times New Roman. Fotonya juga sama. Ayo terus. Bentar. Ayo. Fotonya juga sama. Kok jadi takut bicara tentang ijazah? Ayo dong. Bentar. Kalau foto yang ijazah fotokopi itu apa yang kemudian muncul di seperti ini sama? Ini kan disebar. Fotokopinya sama. Analisanya ya Pak ya. Ya, silakan Mas. Ini Bang. Peneliti. Oke. Ilmiah ini. Dokter. Ini kan diklaim asli oleh Pak Sigit Sunarta. Sandi Utama. Ya. Kader PSI. Ya kan? Ijazah dulu aja, ijazah dulu. Minta tolong ijazah dulu. Di full aja, full ijazah. Oke. Ya untuk memeriksa, ya ini aja kita dulu. Di sininya ini ya. Khususnya di bagian apa namanya yang tertimpa ijazah. Ini di bawah ini, di bawah. Foto, naikin dikit coba. Fotonya dinaikin. Nah, ini. Naikin lagi. Naikin dikit lagi. Nah, ini kan kita periksa lewat apa namanya analisa mikroskop digital ya. Jadi semacam apa intensitas kanal red, green dan blue. Nah, ini kan red. Nah, terus harus lintasannya kan harus ada red.
secara natural, menimpa ini. Capnya? Iya, ternyata setelah kita periksa, tadi programnya mana? Itu yang nggak ada. Oke. Yang nggak ada di sini. Lihat ya, Jadi nggak perhatiin tuh ada fotonya numpang rednya. tuh loh. Oke. Maka di samping Ella ya. Tapi kan kita nggak bisa bicara ini karena ini kan dari Tapi kan medsos. diklaim, Bang. Bukan dari Diklaim sama siapa? Diklaim oleh siapa? Sandi Utama. Ini yang mau kita Bukan counter. Ini Sandi lagi katanya yang mana yang benar? Sigit Sunarta juga ini Ini yang perlu dipakai. kita counter bahwa yang diupload itu palsu. Gini loh Mas Aiman ya. Sekarang dia Data ngomong yang diperoleh diupload itu yang kan harus palsu. yang benar Kemarin dia dong. ngomong ijazah Jokowi yang Gimana palsu. sih? Masa objek Nah, penelitiannya itu yang tulisannya apa? Ijazah siapa itu? Menurut Sandi. Sekarang Anda ngomong menurut yang Sandi itu diupload. siapa? Sekarang begini, Bung. Coba buka. Lagi Sekarang mana begini, ini? Bung. Twitternya siapa? Twitternya siapa? Berdasarkan yang Anda analisa ini, ya, Anda analisa dari bahan atau dokumen ini, sekarang Anda sebagai ahli digital forensik, pertanyaan saya, berhak tidak Anda menyatakan ijazah Jokowi palsu? Makanya saya bilang. Kita Jawab kembali saat pertanyaan lagi. saya. Makanya diam Mari, dulu. suara. Oke. Nanti. Baru yang ketiga, rata tengah sempurna, jarak antar kata itu pun bervariasi untuk menyesuaikan bahwa dia rata tengah. Terus ada juga fitur bold yang sangat cantik. Terus saya teliti juga karakter-karakter dengan ketipisan kaki-kaki, lengkungan yang sempurna, itu produk teknologi tinggi yang belum ada di zaman 1985. Saya minta produser untuk tampilkan skripsi Pak Jokowi. Skripsi ya, bukan ijazah, skripsi. Yang 4 lembar tadi kalau nggak salah. Nah oke, ini adalah skripsi yang difoto langsung oleh Dr. Rismon. Oke, Rismon PhD. Ya, langsung dari UGM, dan ini adalah data primer, artinya asli skripsi yang tertulis Pak Jokowi. Ini ya tulisan Pak Jokowi ya, Joko Widodo. Tapi tanggalnya kosong, betul ya? Dan Anda meyakini bahwa skripsi ini adalah palsu. Tadi 3 kali saya tanya. Iya, berdasarkan kajian ilmiah. Jadi di samping tadi tanggal. Kalau skripsinya palsu, Anda menyatakan bahwa ada korelasi, ada hubungan. Kalau skripsi palsu, pasti ijazahnya palsu. Silakan Anda jelaskan. Kalau skripsi palsu, lembar pengesahan palsu, buatan masa depan yang teknologinya tidak ada di 1985, maka bisa dipastikan skripsi itu palsu. Oke, ini misalnya center semua, center. Ya, seseorang, ya Pak, tidak bisa megang sarjana itu kalau tidak lewat skripsi. Kita lihat atau tidak ijazahnya Pak Joko Widodo, ya hanya melihat seperti itu, skripsinya seperti itu, maka yakin palsu, wajib palsu. Dan Anda punya kesimpulan kalau skripsi palsu, ijazahnya pasti palsu. Dan ini bukan hanya Dr. Rismon, saya juga berkesimpulan yang sama. Lembar pengesahan skripsi yang sangat indah seperti ini di tahunnya, Pak ya, itu hanya ada satu-satunya di Fakultas Kehutanan UGM. Kita bisa cari di MIT, di UCLA, ya, atau tempat lain yang negara-negara teknologi tinggi. Itu masih pakai IBM Electric Typewriter tahun itu. Bapak sendiri skripsi tahun itu mungkin. Coba diperiksa lagi skripsinya, pakai apa? Sudah seperti ini. Makanya saya tantang, kalau kesimpulan saya salah, cari skripsi yang seperti ini di Indonesia. Kalau ada. Cari skripsi tahun 85 lembar maksudnya. pengesahan skripsinya secantik ini Pak, tahun 1985. Jadi kalau Anda jelaskan secara ilmiah, satu, center ya. Center. Anda bisa maju sini Bang Rismon. Jadi center. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, setelah saya lakukan font detection ya, maka ini adalah Times New Roman. Terus kalau pakai mesin ketik kan center tetap bisa, cuma memang nggak gitu rapi begitu ya? Tidak sempurna Pak. Baru yang kedua adalah fitur scaling, pembesaran dan pengecilan. Itu pasti word processor, pasti menggunakan software dan hardware. Baru yang ketiga, rata tengah sempurna, jarak antar kata itu pun bervariasi untuk menyesuaikan bahwa dia rata tengah. Terus ada juga fitur bold yang sangat cantik. Terus saya teliti juga karakter-karakter dengan ketipisan kaki-kaki, lengkungan yang sempurna, itu produk teknologi tinggi yang belum ada di zaman 1985. Per hurufnya, per fontnya? Iya, per karakter Pak saya teliti. Iya.
gitu loh. Itu rapi sekali. Rapi sekali, Pak. Kalau Bapak rekonstruksi, Pak ya, ini dengan Microsoft Word sekarang pun hampir sama, bayangkan. Ini silakan Bapak rekonstruksi seperti ini. Pakai Microsoft Word di kantor, di rumah. Sama seperti ini. Bayangkan ini ada di tahun 1985. Cari. Dan itu yang kemudian Anda berani menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu tanpa melihat ijazahnya. Tanpa saya lihat ijazahnya Pak Jokowi Dodo, melihat ini pasti palsu. Dan ada kejanggalan lain, belum ada tanggal, ini pengesahan tak ditandatangani. Iya Pak, jadi skripsi-skripsi yang lain ditunjukkan untuk menggiring kami bahwa pada tahun 1985 udah seperti ini. Inilah yang ditunjukkan 15 April oleh Wakil Rektor itu, Profesor Wening dan Dr. Ari Sujito. Kami digiring bahwa ini sudah seperti itu tahun 1985. Sudah seperti ini, tulis fontnya Times New Roman dan bahwa udah cantik begini, ini lihat. Di mana dicetak, di Perdana katanya. Kok bisa secantik ini tahun 1985? Nggak tahu. Jawabannya nggak tahu. Terus di sini tulisannya tesis. Tesis ya, betul. Bayangkan Pak, terus tadi skripsinya Suharman. Iya. Ini tanda tangan orang yang sama, itu berbeda. Makanya saya bilang UGM harus bertobat. Bukan karena kami nggak sayang, karena kami sangat sayang dengan alma mater kami. Jadi gini Aiman ya, izin. Saya jawab ya. Abang dulu nanti baru Aiman ya. Ini untuk menjawab ini saya jawab dengan peribahasa. Mikrofonnya di ya, saya jawab dengan peribahasa ya. Orang yang memiliki panci, ya, yang dilihat semua hal itu adalah masakan. Apa yang ingin saya katakan? Ya, ini peribahasa ini menunjukkan keterbatasannya. Ya, saya sepakat bahwa kita melakukan penelitian dan sebagainya bebas, ya, sepakat. Tapi ketika sumber datanya itu fotokopi, ya, kita tidak lihat originalitasnya, keasliannya. Bagaimana kita menyimpulkan bahwa itu barang palsu? Ya, itu satu. Yang kedua, terkait dengan kehadiran saya di sini diundang sebagai kuasa hukum pelapor ya, Mas Aiman ya. Nah, yang dilaporkan ini kan tindak pidana penghasutan. Ya, ini saya biar masyarakat juga tercerahkan ya. Jadi ada rentetan peristiwa ya, tindakan para terduga terlapor di Polres Jakarta Pusat ini ya, yang menyebabkan orang lain terhasut untuk melakukan tindakan pidana. Nah, laporan itu secara resmi sudah diterima. Nah, untuk itu saya ingin katakan bahwa keyakinan teman-teman terlapor bahwa apa yang dilakukan benar, ya. Bahkan tadi misalnya kayak kata Mas Roya, UGM bisa salah. Mungkin Mas Roy nggak bisa salah. Ya, boleh jadi. Makanya kami, ya, klien kami ingin menguji, ya kan, di Polres Jakarta Pusat. Kalau tidak salah, ya bagus, ya kan? Itu membuktikan. Tapi setidak-tidaknya ingin saya katakan, dari sekian proses ini, bahwa laporan kami telah diterima secara resmi oleh Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kita mari hormati proses itu. Jadi dua hal, jawaban A benar, jawaban B benar, tapi tidak berhubungan karena tidak menjawab ini. Oke, itu tes Stephen Maru waktu itu ya. Ini analoginya nggak clear juga. Kalau ditanya, tadi yang ditanya pertama kali adalah soal apa etika ilmiah, kok jawabannya malah keterbatasan. Etika ilmiah itu sebenarnya santai Mas. Kalau mau jawab sebenarnya ada. Kita bisa referensinya ada menggunakan peraturan yang pernah ada di tahun 2010 dari Dikti soal etika ilmiah. Atau ambil dari definisi Romo Frans Maxis Suseno. Itu beliau juga pernah mengatakan. Jadi jawab itu saja sudah clear. Kami jadi percaya. Tapi kalau nggak bisa jawab malah jawabannya tukang masak, itu sama dengan di Solo.
tukang masak tapi memastikan ijazah asli gitu. Itu ada tukang masak itu. Ya, kacau itu jawabannya. Enggak, ini kan kita jawab secara umum ya. Yang secara umum ya. Sebentar saya clearkan ini. Ya, itu kan secara umum ya. Orang-orang yang pernah ya di bangku kuliah itu secara umum Mas Aiman. Ya, sumber data harus valid. Ya itu aja etikanya kan. Itu saya sampaikan secara umum. Itu loh. Nggak perlu lah, itu kan pengertian-pengertian apa segala yang disampaikan. Oke, Bung Aiman. Nggak penting itu. Bang Respon, Dr. Tifa dan Mas Roy, yang kalian jelaskan ini menurut saya dia akan bermanfaat jika diverifikasi di depan pengadilan, proses penyidikan dan pengadilan baru. Oke, sepanjang belum ada proses penyidikan pengadilan, itu hanya hasil temuan Anda. Bukan begini, itu yang pertama. Saya harus luruskan ini, bahwa ada public sphere, ruang publik media yang kemudian harus dijelaskan. Soal proses hukum beda lagi. Ya. Bahwa pilar keempat demokrasi adalah media, media adalah clearing house, dan untuk itulah rakyat bersuara hari ini Pak Eman, menyatakan hari ini bahwa kita, sebentar Pak. Tambahkan Pak, sudah ada laporan oleh tim TPUA, Desember 2024 itu saja diproses oleh Barreskrim, lalu kita buktikan di pengadilan. Kita nggak bicara soal hukum dulu, kita bicara soal bagaimana masyarakat bisa terjelaskan bahwa media punya fungsi clearing house untuk meluruskan informasi apa yang terjadi di media sosial, dan kemudian inilah forumnya. Jadi kalau sampai dikatakan bahwa nanti saja proses hukum, nanti saja di proses hukum, justru yang masyarakat butuhkan adalah bukti dari kedua belah sisi. Kita kembali saat lagi. Di era teknologi, hanya bangsa yang jujur yang akan bertahan. Bangsa pembohong akan musnah oleh tangan sejarahnya sendiri. Sampai kita pada closing statement, pernyataan penutup, dan saya lemparkan kepada floor. Ada Bapak pengacara di sana yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan, perkenalkan dulu Pak. Ya, terima kasih. 2,5 menit Pak ya, jangan panjang-panjang. Terima kasih Bung Aiman dan para peserta yang hadir rakyat bersuara ini. Ya, rakyat bersuara. Narasumbernya cukup bagus-bagus, ahli-ahli lagi kan. Ini ilmiah semua nih. Tapi yang satunya hukum. Jadi kalau hukum dengan ilmiah itu sangat berbeda, kecuali keterkaitannya pada pembuktian. Sederhana sekali sebenarnya Bung Aiman. Jadi gini, saya melihat tadi perkara yang belum dijawab. Saya bantu dikit jawab. Bahwa terkait dengan etika ilmiah tadi. Ya kan? Kalau etika ilmiah itu kan, kalau nggak salah ini kita orang hukum bukan nggak belajar etika ilmiah, kita belajar etika hukum. Tetapi kalau etika ilmiah setahu saya itu tidak, yang saya baca barusan juga, bahwa ilmuwan itu harus menghormati hak-hak orang lain gitu dalam meneliti. Apakah itu ranah private apa bukan? Itu yang pertama. Jadi jangan sampai temuannya yang saya baca. Bentar, jangan sampai temuannya merugikan orang lain. Anda betul sekali, Bung Aiman. Dan menimbulkan gejolak. Oke, itu baik. dulu. Baik. Terus yang kedua, Bung Aiman. Terakhir ya. Ya, yang kedua, jangan diterahin dulu, Bung Aiman. Waktunya terbatas soalnya. Ya, jadi yang kedua, Bung Aiman, bahwa mens rea dari suatu tindak pidana. Niat jahat. Oke. Ya. Ini kan persoalannya dilaporkan kan, yang kita bahas kan. Bukan persoalan ijazah palsu dulu kan. Ini pelaporan terhadap terlapor dan pelapor. Nah, kalau kita mau membahas persoalan pidana, itu mens rea-nya dulu, dia terpenuhi apa enggak. Kemudian yang terakhir nih Bung Aiman, yang disampaikan saudara saya Bung Roy itu saya hormati sekali tuh Bang Roy. Jadi gini, bahwa LP ditolak. Tidak boleh nolak LP. Tidak boleh nolak LP. LP itu tidak akan pernah ditolak. Tetapi bahasanya di penyidikan itu belum cukup bukti. Beda. Sama aja. Beda. Karena kenapa? Di aturan kepolisian tidak boleh menolak LP. Ya harusnya memang. Gak boleh, memang gak boleh Pak. Ya. Tunjukkan aturannya boleh menolak LP. Gak boleh. Wajib diterima. Selama buktinya cukup. Selama buktinya cukup. Atau ada
bukti permulaan. Ya. Dan mens rea. Oke. Saya rasa itu sedikit lagi. Satu pertanyaan aja. Oke. Kayaknya saya nggak salah deh. Bapak pengacara ini juga yang kemarin melaporkan ke Bareskrim ya? Saya. Iya nggak? Jujur aja. Saya yang membuat. Ikut rombongan kan, lapor kan? Dumasnya. Saya yang membuat dumasnya. Oke, ya udah clear. Berarti kan dari kelompok mana udah ketahuan. Jadi jangan berkelompok dulu. Jangan berkelompok dulu. Jadi gini loh. Tadi karena bicara, baik terima kasih sudah. Tadi bicara soal ilmiah tidak boleh. Ini etika ilmiah, etika ya. Tidak boleh merugikan orang lain. Saya ke Bung Rismon dulu. Sekaligus pernyataan penutup. Ya, ijazah maupun skripsi itu untuk publication, ya. Setiap yang dipublikasikan, ya, wajib bersedia untuk diteliti, ya, dikoreksi, ditelaah. Jadi sepanjang saya, ya, bisa mempertanggungjawabkan keilmian saya, kalau nanti dipanggil oleh penyidik, saya siap, ya. Bukan berarti saya takut. Saya akan mempertanggungjawabkan di depan penyidik. Gitu loh, keilmian saya, gitu loh, ya. Oleh karena itu, ya saya tantang untuk penyidik, gitu loh. Apakah kajian ilmiah kami itu kriminal? Karena begini, kalau dalam ilmu fake document analisis dan fake yang lain itu outputnya ada dua dalam kajian ilmiah, palsu atau asli. Terserah kalian mau suka atau tidak, itu penelitian, itu loh. Terserah suka atau tidak. Jadi, ya menurut saya, ya harusnya publik ini semakin senang kalau banyak di public discussion itu penuh dengan diskusi-diskusi ilmiah. Terserah kalian suka atau tidak suka, terserah kalian dirugikan atau tidak dirugikan. Itu yang harus kita hargai, gitu loh. Bayangkan kalau nanti ada orang lagi meneliti yang lain, nggak suka, lapor. Bagaimana masyarakat kita ini bisa terpintarkan, tercerahkan kalau dikit-dikit lapor, terus nanti ahli yang lain juga berbicara, lapor. Saya bukan karena saya tidak takut dilapor, saya akan datang, saya terangkan semua kajian saya kepada penyidik, gitu loh. Try me, ya, coba. Oke, selanjutnya kita akan berikan kesempatan pada yang lain sekaligus pernyataan penutup, sekaligus juga pertanyaan publik. Ini kan Pak Jokowinya udah selesai, udah mau istirahat. Jangan, ini bacaan di komentar-komentar ya. Sudahlah, nggak usah dikuyo-kuyo. Untuk apa juga ijazah palsu dan seterusnya. Toh udah nggak jadi presiden, kenapa baru sekarang dan seterusnya. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan itu. Mungkin saya kesempatan dulu. Kita gantian dulu ya, silakan. Ya sedikit merespon Bung Rismon tadi. Saya sepakat, 100% saya sepakat sama Bung Rismon ini. Tentang keterbukaan informasi, ya, mengedukasi publik, saya sepakat, Bung. Saya juga tadi sepakat tentang Anda menguraikan, menjelaskan tentang skripsi itu. Itu baru betul, cerdas sekali nih, khusus buat skripsi. Ya, dia pakai dokumen asli. Dia lihat dokumen asli, tetapi tidak untuk ijazah. Ya, silahkan dengan kemampuan keahlian Anda, digital forensik atau apapun itu, ya, Anda menemukan data fakta apapun itu, tetapi bukan kewenangan kalian menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Tadi dasar hukumnya di atas sudah saya jelaskan. Itu kebebasan Anda, itu hak Anda untuk berekspresi menyatakan pendapat, tetapi jangan melanggar hak orang lain, jangan menyerang kehormatan orang lain, jangan memfitnah orang lain, jangan mendiskreditkan orang lain. Tadi Anda bertanya, apa modusnya? Saya rasa itu. Kan track recordnya beliau-beliau ini kan jelas. Kita bisa lihat ya bahwa orang-orang ini ya tidak suka dengan Pak Jokowi, itu fakta. Itu fakta, itu tidak bisa dibuat, itu tidak bisa dibukti. Tidak bisa dinafikan. Itu fakta yang tidak bisa ditutupi. Tidak suka, punya kebencian kepada Pak Jokowi. Saya tidak tahu sampai kapan. Itulah yang mendasari sehingga ini jujur ini. Tadi Mas ya
orang-orang terdekat saya dengan narasi-narasi kebohongan ini yang terus dibangun, ijazah Pak Jokowi goyang dia. palsu, mereka goyang bertanya kepada saya, masa sih Pak ijazah Pak Jokowi palsu? Artinya sebelumnya mereka tidak yakin, sekarang jadi ragu-ragu ya? Ragu-ragu. Inilah jahatnya narasi-narasi kebohongan yang dibangun terus-menerus di publik. Tapi ini kan ilmiah. Ilmiah apanya memakai data? Memakai data yang tidak diverifikasi, yang tidak punya data pembanding ini yang dokumen asli. Begitu kerja seorang ahli. Ahli apa seperti itu? Begitu loh. Itu statement sekaligus penutup dari saya. Terima kasih. Silakan Dokter Tifa. 2,5 menit. Iya, 2,5 menit. Ya. Ya, saya menjawab mengapa ini menjadi penting bagi bangsa kita ya. Bangsa yang membiarkan kebohongan menjadi fondasi kepemimpinannya adalah bangsa yang sedang menggali kuburnya sendiri. Era teknologi telah membawa satu ketetapan. Tidak ada lagi dusta yang bisa disembunyikan. Setiap kebohongan administratif akan terekam, terungkap dan tertelanjangi di hadapan sejarah. Ini bukan hanya tentang seorang individu. Ini tentang apakah bangsa Indonesia siap memasuki era peradaban tinggi di mana transparansi dan integritas menjadi nilai absolut. Jika Indonesia berani membersihkan dirinya sekarang, maka bangsa ini akan naik derajat, berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar dunia. Jika Indonesia takut, berkompromi, atau berpura-pura tidak tahu, maka bukan hanya masa depan bangsa ini yang hilang, tetapi juga harga dirinya sebagai umat beradab. Di era teknologi, hanya bangsa yang jujur yang akan bertahan. Bangsa pembohong akan musnah oleh tangan sejarahnya sendiri. Oke. Kalau tadi dikatakan bahwa proses ilmiah itu merugikan orang lain, apa jawaban Dokter Tifa? Kita bicara bukan tentang individu. Kita bicara tentang kelangsungan bangsa ini sampai ke depan. Kita masuk di dalam era peradaban tinggi, kita masuk di dalam era teknologi yang membuat kita tidak bisa lagi membiarkan setiap kebohongan sekecil apapun itu tetap dibiarkan begitu saja terjadi di negara ini. Kalau tadi dikatakan bahwa track record rekam jejak dari Bapak dan Ibu sekalian adalah pembenci Jokowi, apa jawaban Dokter Tifa? Salah besar. 2014 saya memilih Joko Widodo dengan kebanggaan karena saya berpikir Joko Widodo adalah alumnus UGM. Maka saya memilih Presiden Joko Widodo karena saya merasa bangga sebagai sesama alumni. Tetapi ketika kemudian setiap kali terungkap tentang ijazah ini, setiap kali terungkap tentang skripsi ini, membuat saya menjadi sedih. Kenapa? Kebanggaan saya, kecintaan saya dihianati dengan pembohongan yang kita bisa buktikan nanti di pengadilan. Silakan. Silakan, Pak. Ya, sejak kasus ini bergulir, Mas Roy, saya bertanya sebetulnya Anda bertiga ini sebenarnya tujuannya apa sih? Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Tifa. Tujuannya membongkar persoalan ini, Anda bertiga mengekspos tanpa diverifikasi, tanpa bersabar menunggu sampai proses pengadilan. Anda bertiga akan dipakai sebagai ahli untuk menyatakan keahlian Anda. Tapi Anda bertiga justru tidak sabaran. Nah, ini pelajaran bagi Anda bertiga sebagai ahli untuk belajar bersabar, menentukan waktu yang tepat untuk proses hukum. Jadi sebetulnya yang Anda jelaskan semua ini secara hukum itu berguna bagi ilmiah, tapi tidak berguna untuk masyarakat umum. Tidak berguna untuk masyarakat umum. Karena belum diverifikasi secara hukum, dan siapa yang menyatakan bahwa barang ini palsu itu adalah hakim dalam proses pengadilan. Jadi Anda bukan hakim. Saya tidak percaya Anda bertiga bukan hakim. Anda bertiga bukan penegak hukum juga. Anda kurang etis menilai bahwa seseorang itu menggunakan ijazah palsu, kemudian tanpa juga minta izin kepada yang bersangkutan untuk diteliti, ya kan? Jadi sebetulnya secara ilmiah Anda benar, tapi etisnya kurang begitu. Oke. Jadi perjalanan penting bagi Anda bertiga supaya belajar bersabar. Lebih baik nggak usah diungkapkan ya Pak ya. Lebih baik nggak usah diungkapkan, itu lebih baik mungkin. Lebih baik tidak usah diungkapkan. Mereka Hasil bertiga tidak usah itu mengungkapkan. Lebih baik lagi nggak usah diungkapkan Lebih ya kan. begitu. Tunggu saja kita proses hukum ya. Oke. Silakan Mas Roy. Selain menjawab, terima kasih. Sekali lagi tidak perlu diulangi, itulah kecintaan kami terhadap alma mater kami, Universitas Gadjah Mada.
S1, S2, kami semua ada di sana. Dan itulah justru kecintaan kami itu membuat kami itu melihat kenapa kok UGM berubah, ya. Kenapa kok berani-beraninya mengkonfirmasi sesuatu yang belum jelas keasliannya. Dan itu mulai muncul, nanti akan terbuka deh semuanya. Itu dikreasi tahun berapa, siapa aktor intelektual yang berada di baliknya. Nanti akan terbuka? Nanti akan terbuka. Dari mana Anda bisa yakin itu? Insya Allah. Ya, nanti akan terbuka. Ini yang namanya atau Anda udah punya data ya jangan-jangan? Ada. Tunggu aja tanggal mainnya. Tapi artinya gini. Dan Anda akan buka semua itu di pengadilan? Pasti. Ya, pasti. Tapi yang jelas gini. Hak ilmuwan, hak peneliti, hak akademik itu mengungkapkan, tidak perlu tunggu sampai ke pengadilan. Kalau itu ya, kami katakan ya. Memang betul, bisa saja seorang peneliti itu salah. Saya juga tidak pasti 100% benar, Mas. Tapi kami tidak boleh bohong. Kami ini tidak akan bohong. Kalau ya kita katakan ya, kalau enggak kita katakan enggak. Kenapa ini kita ungkap sekarang? Supaya kita tidak mengulangi lagi tragedi ini. Ini tragedi besar bagi Indonesia. Ya, pernah memiliki pemimpin dengan ijazah yang diragukan atau dengan kata lain palsu. Karena sekarang pun ya indikasinya sudah ada. Yang sekarang masih menjabat saja. Itu pun nggak jelas juga, Mas. Mulai dari SMA-nya nggak jelas, 2 tahun. Kalau berani sebut nama, biar ya. Besok saya laporin. Oh iya langsung, udah jelas yang menjabat siapa, anaknya siapa udah jelas. Iya, udahlah nggak usah mancing-mancing kamu. Ya, saya nggak akan kepancing. Nama kalau jantan. Oh kita udah jantan, kita udah klip. Besok akan ada jelas. Menjilat siapapun bisa. Iya. Jilat kekuasaan iya. itu. Oh dia nggak usah jilat, Mas. Untuk menjilat kekuasaan. Sudah jadi komisaris kok, jadi nggak usah jilat dia. Ya udah dapat jabatannya. Jadi artinya, Mas, itu nanti akan clear ya. SMA-nya nggak jelas, kemudian pernah ngaku S1 di Singapura, ternyata Singapurnya juga nggak clear. S2 di Sydney, di Universitas Teknologi Sydney, ternyata itu hanya matrikulasi, clear. Kita tidak ingin punya pemimpin dengan kualitas itu. Ya, kecil aja kemarin dia udah bohong kok. Masa ada likes-nya cuman berapa, yang dislike-nya 10 kalinya. Ya, jadi dia bikin monolog like-nya. Terus setelah itu dia ubah lagi. Ya, dia ubah lagi, dia beli ini kejahatan ini ya. Beli apa? Beli likes di internet, beli likes. Jadi supaya seolah-olah postingannya itu diakui. Di YouTube maksudnya? Di YouTube. Iya, Dari mana dia beli likes, Mas? Tahulah kita, ahli kita, ya kan? Gitu. Kita nanti dilaporin lagi karena. Oh silakan, ada buktinya kita nggak berani sebut nama, jadi nggak bisa dilaporin. Nggak usah orang tahu semua, nggak usah disebutin nama. Dia juga nggak pernah nyebut nama kok. Gitu, Mas. Jadi sekali lagi, insya Allah apa yang kita buktikan ini adalah clear, apa yang kita buktikan ini adalah jelas. Tapi pengadilan kita juga kita tuntut untuk supaya clear, equality before the law. Ya, jangan sampai kemudian ada istilahnya apa? Bukan diskriminasi, tapi kriminalisasi yang kemarin sudah terjadi itu pada Bambang Tri dan juga Gus Nur. Ya gitu. Tapi insya Allah kita siap. Satu lagi yang penting, Mas, untuk membuktikan kesiapan kita besok pagi, Mas, Rabu. Tanggal 30 April itu kita akan menyatakan ini, mendeklarasikan ini di Gedung Juang 45 jam 9. Kalau Anda datang 9 pagi. Yang pro maupun yang kontra silakan datang. Siapa aja adalah kami plus akademisi dari berbagai kampus. Itu sudah mendukung. Ada profesor, ada guru besar juga datang. Oke, besok 9 pagi di Gedung Juang 45 di sini dong, dekat. Di sini. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Aiman. Jadi ini saya katakan tujuan daripada pelaporan yang dilakukan oleh klien kami di Polres Jakarta Pusat tiada lain untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana penghasutan. Yang kedua, ini belum apa-apa, belum dipanggil ya oleh pihak penyidik kepolisian sudah menyampaikan seolah-olah ya ada kriminalisasi ya. Saya sebagai kuasa hukum pelapor sangat menjamin bahwa kami tidak melakukan cara-cara kotor dalam menegakkan hukum. Kami benar hadir ya. Klien kami hadir karena ya kewajiban sebagai masyarakat melihat ada tindak pidana ya melaporkan kepada pihak berwajib. Ini juga cara klien kami mendorong masyarakat untuk terlibat aktif. Kalau melihat tindak pidana hendaknya mempercayakan proses hukum itu kepada pihak berwajib.
jika ada saudara-saudara juga yang melakukan penelitian, temuan, ya, yang berkaitan dengan pidana, hendaklah itu disampaikan atau ditempuh jalur hukum. Karena itu juga cara kita mendidik bangsa ini membangun demokrasi yang baik. Terima kasih Mas Aiman. Saya yakin banyak dari kita, apakah di sini, di luar sana, di media sosial, yang tadinya yakin bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli, namun sekarang karena begitu banyak perdebatan pro dan kontra, meragukannya. Dan itu adalah hal yang wajar. Tapi apakah itu benar, ataukah yang asli yang benar? Jangan tanya pada rumput yang bergoyang, tapi tanyalah pada bukti yang akan bergulir di pengadilan. Saya Aiman Wicaksono, sampai berjumpa pada Rakyat Bersuara berikutnya. Terima kasih Mas Ray. Thank you. Acara ini dipersembahkan oleh